Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Atlet dan ofisial yang akan pulang wajib dites usap dan malaria. Ratusan polisi dan tentara amankan final tinju di Gor Cendrawasih, Jayapura. Mama-mama penjual noken berharap atlet dan ofisial beli noken mereka. Panitia mewajibkan seluruh atlet, ofisial, juri, serta hakim yang akan bertanding maupun pulang ke daerah asalnya menjalani tes usap PCR. Tidak hanya itu, mereka juga dites malaria karena penyakit ini rentan di Papua. Tes usap dan malaria ini dilakukan di Laboratorium Kesehatan Papua di Dok 2 Jayapura. Di hari terakhir perlombaan, banyak atlet dan ofisial yang datang ke Labkesda untuk menjalani tes karena hendak pulang ke daerah masing-masing. Tes ini penting karena sudah banyak atlet dan ofisial yang harus dikarantina akibat terpapar COVID-19 di 4 klaster PON. Henok Bire yang bertugas sebagai juri akuatik mengakui protokol kesehatan yang diterapkan panitia sangat bagus sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Saya pikir paling berbahagia, bagus dan cepat. Pelayanan yang cepat karena kita mau lomba sore ini. Maka pelayanan diutamakan orang yang berlomba di PON. Lomba PCR? Sudah, sebenarnya PCR sudah lomba tadi. Sudah ya? Terus tes malaria juga? Tes malaria juga. Ini proses begini harus dijalankan terus. Supaya rakyat Indonesia itu bisa tahu sebenarnya yang sakit mana itu sakit. Ketua KONI Pusat Marciano Norman meminta seluruh ketua kontingen agar berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing daerah karena setiap Satgas berbeda kebijakan. Bahwa atlet yang kembali ke daerah diharuskan karantina 5 hari. Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat meminta para ketua KONI Provinsi yang membawa kontingen itu mengkoordinasikan ini dengan Satgas COVID di masing-masing daerah. Karena apa? Karena tiap daerah juga tidak sama dalam arti dukungan kepada tim ini. Kalau DKI yang saya baca pagi ini bahwa mereka akan di Hotel Grand Cempaka selama 5 hari dan itu semua ditanggung. Ya bagus kalau semua seperti itu, gitu ya. Bagus kalau semua seperti itu untuk atlet dan ofisial. Tetapi kalau mereka yang tidak, misalnya dari wartawan, dari yang tidak masuk dalam karantina itu, saya minta saudara-saudara juga punya disiplin sendiri dalam arti begini loh. Membatasi dulu. Setelah sampai di rumah itu juga dengan keluarganya dijaga dulu lah. Yakinkan dulu saudara dalam kondisi terbaik, baru bisa kembali sama keluarga gitu ya. Karena kalau enggak, nanti kita tidak mau setelah pulang dari sini juga banyak orang-orang yang pulang dari sini terpapar. Hingga 14 Oktober, atlet dan ofisial yang terpapar berjumlah 92 orang. Mereka tersebar di kota Jayapura sebanyak 23 kasus. Di Kabupaten Jayapura 24 kasus, Merauke 29 kasus, dan Mimika 16 kasus. 38 orang dinyatakan sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua sudah berjalan selama 2 pekan dan hari ini akan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Hampir semua kontingen PON Papua yang tiba di Merauke dipastikan terpapar COVID-19. Namun mereka tidak menunjukkan gejala karena seluruh anggota kontingen sudah divaksin 2 kali. Dari hasil analisa tim medis Dinkes Merauke, mereka yang terpapar ini tidak terdeteksi ketika masuk ke Papua. Kamis kemarin 2 lagi atlet terpapar COVID-19. Mereka berasal dari Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Saat ini mereka menjalani karantina di Hotel Akad Merauke. Selain tambahan 2 orang yang terpapar, Dinkes Merauke saat ini juga mencatat jumlah yang sembuh di klaster PON sebanyak 19 orang. 2.
Dua dari Ya, mana aja? sama 2 atlet catur dari Kalteng sama Jateng. Datang. Ya. Sementara keduanya sudah di karantina. Lagi persiapkan untuk isolasi. Ya, Isolasi. di evakuasi ke Hotel Akad untuk isolasi terpusat. Kemudian kita hari ini juga ada 10 yang sembuh dari Anggar semua. Anggar Ya. semua, ya. Kemarin yang kita informasikan ada tambahan Anggar. Jadi hari ini mereka sembuh ada 10 orang, ya. Jadi Atlet dan official. Totalnya berapa Dok yang sembuh sekarang? 10. 10 orang Dok ya? Iya. Sementara yang lain masih di Iya. karantina. Iya. Dok, untuk hari ini totalnya dari 27 berarti tambah 2 ya Dok ya? Iya. Berarti kan 29. 29. Iya, kemarin 9 sudah sembuh, ini 10 lagi ya 19. Kan perkembangan di masyarakat tidak ada kenaikan. Ya. Cuma ini kan kelapa di klasternya Apon saja. Ya. Dan seperti saya sampaikan kemarin ya, hasil identifikasi kami ya, hasil analisis dari data-data yang ada, kami menduga sebenarnya rata-rata mereka datang sudah terinfeksi, cuma tidak terdeteksi aja. Bisa. Sebagian besar kontingen PON di Merauke sudah berangkat kembali ke daerah asal. Sebelum pulang mereka harus menjalani tes usap sehingga saat ini terjadi antrean yang cukup panjang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Petinju putri Papua Salomina Yarisitau berhasil merebut medali emas dengan mengalahkan petinju asal Maluku Welmi Pariama di kelas 64 kg yang dilangsungkan di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura, Kamis kemarin. Sejak ronde pertama, Salomina langsung melancarkan serangan dengan pukulan jab bervariasi sehingga membuat Welmi terdesak. Di ronde kedua, Welmi mencoba bangkit dan meladeni serangan Salomina, sehingga kedua petinju saling jual beli pukulan. Di ronde ketiga, Salomina yang ingin membalas kekalahannya di PON Jawa Barat tidak memberi kesempatan bagi Welmi untuk membalas serangan. Welmi bahkan sempat sempoyongan akibat pukulan bertubi yang mendarat di tubuhnya. Salomina akhirnya memenangkan pertandingan dengan angka 4-1 dan berhak atas medali emas. Laga melawan Welmi bukan baru pertama kali. Kedua petinju pernah bertemu di PON ke-19 di Jawa Barat dengan kemenangan Welmi. Mana bisa kalah dari dia Rapon Maluku lagi bisa kalah dari dia, Jabar lagi bisa kalah dari dia. Kalau tidak dijawabnya, masa bisa kalahkan dia? Dia itu luar biasa. Apa kunci kemenangan tadi kamu untuk bisa harus mempersiapkan diri. Yang kedua, latihan kejuaraan nasional elit latihan dengan sensasi hasilnya juga luar biasa. persiapan berapa lama kira? Persiapan PON ini berapa lama? 2 tahun yang dilakukan. Rencana ke depan apa nih? kejuaraan ini mau kejuaraan Persiapan kita kalau mungkin persiapan akan dilaksanakan. Gitu ya. Oke, terima kasih ya. 500 polisi dikerahkan untuk mengamankan pertandingan final tinju yang digelar di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Bahkan Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, beserta sejumlah pejabat seperti Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi, dan Ketua Umum Pertina Papua Riki Hampagawak ikut hadir menyaksikan pertandingan. Di venue tinju sementara berjalan dengan aman, tertib. Untuk jumlah penonton kurang lebih 500. Dan setiap pertandingan ada hal-hal yang kami sampaikan, yaitu terkait protokol kesehatan, wajib pakai masker, jaga jarak. Jumlah personil yang melakukan pengamanan saat ini berjumlah 268, yaitu gabungan dari TNI dan Polri dan Pol PP. Papua saat ini tetap bertengger di urutan keempat klasemen sementara perolehan medali dengan total 232 medali. Sementara posisi pertama masih dipegang Jawa Barat, disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Keberhasilan PON yang berlangsung 2 pekan tidak lepas dari relawan yang bekerja siang dan malam membantu panitia. 2.000 relawan menjadi ujung tombak di setiap aktivitas, mulai dari transportasi, makanan, kesehatan,
kebersihan, dan lain-lain. Tanpa bantuan relawan ini, PON ke-20 akan sulit terlaksana dengan baik. Salah satu relawan, Liberius, yang mengurusi bidang lingkungan hidup, mengaku merasa terpanggil untuk membantu mensukseskan PON ke-20. Lingkungan hidup. Nah, sebelum ikut di relawan ini ada bimbingan teknik? Iya, ada. Apa saja materinya yang diberikan? Materinya dong mengajarkan untuk kita bisa menyapa orang dengan baik, berbahasa dengan baik, tutur kata dengan tamu-tamu yang datang di tempat kami untuk mengikuti PON. Nah, terus ini kira-kira kamu selama ini dijanjikan seperti apa yang kau dapatkan nantinya? Honor berapa? Honor, kalau untuk honor kita dijanjikan per hari 300. Selama berapa hari bekerja itu? Selama 20 hari. Gambling 312 orang. Panitia pendukungnya kurang lebih 46, terus ditambah dari relawan yang tanpa honor itu sekitar 20. Jadi yang relawan dari SDM kami terima 312, kami alokasikan pada venue ya, semua venue sirkuit, katapal, gor, Swisbel, arti laut, dan rumah-rumah Wisma Atlet terbagi habis sebanyak 312 ditambah dengan 46 panitia pendukung ditambah dengan relawan yang non maksud saya non relawan tenaga kami kebersihan sekitar 50 orang. Kerjanya sangat ini ya, full ya untuk dari Damling ini, dari penglihatan saya paling bekerja maksimal. Yang angkati sampah, coba Bapak lihat sampah yang di got-got yang mana banyak ludah pinang, banyak ini tetap mereka angkat. Hal yang sama juga dirasakan Renaldi. Ia bekerja sebagai relawan di bidang usaha kecil. Tugas yang diemban menurutnya sangat bermanfaat karena ia bisa membantu pengusaha kecil dan menengah memasarkan produk ke para kontingen dari luar Merauke. Tidak perlu dibimbing oleh PB PON Klaster Merauke. Apa saja yang materinya diberikan itu? Untuk materinya kemarin kami yang diutamakan yaitu pemaparan tentang sekitar kota Merauke yang diutamakan terlebih, dan juga untuk tata cara kita menemani atlet dan pelayanan yang ada di Klaster Merauke, mungkin kurang lebih seperti itu. PON ke-20 Papua telah berjalan selama 2 pekan dan tidak sedikit orang memuji keberhasilan PON yang dilaksanakan di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19 dan menjadi sejarah baru bagi Papua. Jumat ini PON ke-20 akan ditutup Wapres Ma'ruf Amin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON ke-20 Papua dimanfaatkan mama-mama untuk menjual cenderamata noken. Noken adalah tas yang terbuat dari rajutan benang nilon atau serat kayu. Bahkan ada juga terbuat dari kulit pohon anggrek atau pelepah pandan rawa. Tas noken ini berasal dari daerah Pegunungan Tengah dan pantai utara Papua. Noken ini dijual dengan harga bervariasi, ada yang seharga Rp100.000, tetapi ada juga yang bisa mencapai 4 jutaan rupiah, tergantung kualitas dan ukuran. Noken yang disulam dari bahan anggrek, misalnya dijual dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Kenapa mahal? Karena bahan kulit pohon anggrek sulit didapat. Noken jenis ini berasal dari Paniai atau Nabire. Saat PON ke-20, noken ini tampaknya lebih populer dibandingkan boneka PON Papua karena banyak ditemui dan dijajakan penjual yang dipusatkan di Taman Imbi. Selain noken, juga dijual pernak-pernik khas Papua seperti ikat kepala, gelang, kalung, dan manik-manik. Popi, salah satu penjual dari Wamena, berharap kontingen dan atlet datang ke lokasi dan membeli hasil kerajinan mereka. Datang belanja, maksudnya kita punya noken-noken yang
tulisan PON 21 ini bisa dong ambil ke begitu. Bisa laku semua ya. Biar yang noken Papua itu kan kita bisa jual lagi nanti, iya. Dan 21 ini dong bisa datang beli ke yang ada itu corak-corak 2021 ya. Iya, itu macam-macam yang kayak begini toh. Karena kita jahit juga ini belum ada yang laku toh. Oh, yang 2021 ini kurang laku ya? Iya, kurang laku. Ya? Jadi kalau bisa pemerintah dorang yang orang-orang besar itu dong bisa datang ambil ke begitu. Bisa beli ke yang tulisan-tulisan PON 2021 Papua ya. Udah laku berapa? 2 kayu. 2. Tiap hari laku berapa, Mama? 5 kah, 10 kah, tidak sampai ya? 3 begitu. 2-3 ya. Tapi tawar-tawar. Biasa Mama dan jual noken berapa? Dari harga berapa? Begini itu 2,5. Tapi mereka tawaran itu 200. Bisa 150 bisa ambil ya, sekurang. Baru Mama dan jualan di sini swadaya sendiri kah dibantu pemerintah? Swadaya sendiri ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga juga berkesempatan berbelanja noken. Ia berharap PON ke-20 ini bisa meningkatkan pendapatan mama-mama Papua. Saya cukup bangga, ternyata mama-mama Papua ini adalah mama-mama yang hebat dan luar biasa. Kita melihat bagaimana ketangguhan mereka, karya-karya mereka sangat inovatif dan kreatif. Nah, inilah yang perlu pendampingan bagi kita semuanya, baik dari tingkat pusat, antar kementerian lembaga, pemerintah provinsi, demikian juga pemerintah kabupaten maupun kota. Nah, di sini kami juga mendengarkan, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota, dan itu pun secara spontan disampaikan oleh mama-mama sudah diberikan tempat. Nah, inilah pentingnya hadirnya negara, hadirnya pemerintah daerah untuk bisa mensupport pada mama-mama ini. Mereka hanya berkarya, pasar untuk mereka mempromosikan produk-produknya ini perlu pendampingan dari pihak pemerintah. Kedatangan tamu kita dari luar, mari datang berbelanja di pasar ataupun mama-mama yang menjualkan noken ini, dan supaya dengan demikian kita juga membantu ekonomi mereka walaupun cuma sedikit, dan kita berharap bahwa dengan kehadiran tamu-tamu kita dari luar dapat membantu mama-mama ini dari sisi. PON ke-20 Papua sebentar lagi akan berakhir. Tentu para mama-mama penjual noken berharap seluruh cendera mata noken bisa laku terjual. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Atlet terjun payung Papua Niputu Irma Purnamadewi berhasil menyumbangkan 1 medali emas di nomor ketepatan mendarat perorangan putri. Niputu Irma Purnamadewi berhasil mengungguli penerjun dari Sulawesi Utara dan Banten. Selain medali emas di nomor perorangan terjun payung putri, Niputu Irma Purnamadewi juga meraih perunggu bersama tim di nomor bergu putri. Padahal di nomor ini, tim penerjun payung putri tidak pernah mengikuti tes event, bahkan diakui kurang persiapan. Saya sangat bangga bisa mendapat juara tim bergu putri dan perorangan. Kami sangat, pokoknya luar biasa, karena kami selama di sini kami belum ada untuk TC, kami fighting pokoknya kami selama di sini. Ada 5 putri yang mengikuti final, dan mereka sangat hebat juga, jago-jago, karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk TC, sedangkan kita tuan rumah tidak ada latihan. Dengan tambahan 1 medali emas dari cabang olahraga terjun payung, Papua masih berada di urutan 4 klasemen perolehan medali PON ke-20. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Penerjun payung andalan Jawa Tengah, Fatoni, Kamis kemarin berhasil merebut emas di nomor ketepatan mendarat perorangan yang dipusatkan di kantor Bupati Mimika. Fatoni tampil sempurna dengan nilai akumulasi 10 babak dengan ketepatan mendarat 0,35 cm. Sementara penerjun payung tuan rumah Supriyono harus puas dengan meraih medali perak. Fatoni mengatakan tantangan terbesar adalah cuaca di Kabupaten Mimika yang tidak bisa diprediksi. Putra ya,
siap. Alhamdulillahirobbilalamin, ini berkat doa semuanya, terutama istri saya, keluarga saya, rekan-rekan saya di batalion, semuanya lah tidak bisa menyebut satu-satu. Jadi pertandingan ini cukup menguras tenaga. Kenapa seperti itu? Di sini kita berjuang bukan hanya konsentrasi dalam penerjunan saja. Kita ya tetap protokol kesehatan, kita menjaga seperti itu, tiap hari di swab. Terima kasih dengan panitia semuanya telah membantu kami bahwa bisa mengecek lah kesehatan kami, bahwa kami itu benar-benar sehat kalau sudah masuk dalam pertandingan ini. Ya, ini cuaca di sini tuh sangat menantang. Kemarin prapon di mana? Di Manado. Di Manado itu luar biasa cuacanya itu. Kita hanya 4 ronde. Di sini juga sama. Ini sering variabel, terus tidak bisa diprediksi. Kita sering kalau terjun itu kan mesti mengharap cuaca kan mudah-mudahan cuacanya bagus. Tapi di sini tuh nggak bisa. Kalau kita melihat BMKG itu besok hujan, ternyata panas. Terus besok panas, ternyata hujan. Tiba-tiba gelap. Tapi kalau di sini itu idealnya itu walaupun gelap, ketinggian untuk akurasi ya, bukan FF, bukan CF, itu masih bisa dilaksanakan kita ini. Hebatnya di sini. Cuma variabel. Inilah tantangan dari peterjun semuanya. Sementara itu di nomor ketepatan mendarat Barego Putra medali emas diraih tim DKI Jakarta, sedangkan tuan rumah sendiri meraih medali perak. Penyerahan medali dilangsungkan di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kemudian yang satunya, ya kalau pergi ke sekolah, Binmas Noken Polri melakukan trauma healing terhadap ratusan warga, khususnya anak-anak korban penyerangan suku Kimyal beberapa waktu lalu. Cita-citanya mau jadi guru siapa? Angkat tangan yang mau jadi guru. Jadi guru yang mau jadi pilot. Mereka diajak bermain bersama, bernyanyi, serta mendapat pengenalan wawasan kebangsaan. Selain memulihkan trauma anak-anak, polisi juga menggelar pengobatan massal sehingga korban yang sakit segera ditangani. Pendeta Victor Kobak, Gembala Jemaat Gereja Gidi Evan Hestia Yahukimo, berterima kasih kepada polisi karena telah hadir. Bahkan saat kejadian, polisi juga menampung para korban. Ini mewakili masyarakat Yali khusus untuk dari Gereja Gidi. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah menolong dan juga ibu-ibu yang dimana kemarin keluarga yang sudah tolong melihat melayani itu sudah hafal baik-baik, jadi itu dari keluarga kita. Jadi mulai besok suasana atau situasi ini jadi netral, itu ke kebun kah atau kemana saja ada hasil bumi apapun di pasar kah ketemu mereka ini anggap keluarga, jadi bisa kasih apa seperti itu. Jadi sekarang ini mereka ini adalah jadi keluarga kami, seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Jadi sebagai nilai budaya kami, kami tidak bisa, menurut budaya orang kami orang Yali itu hanya budaya yang satu mahal itu babi. Kasatgas Binmas Noken Operasi Nemangkawi, Kombes Bagio Hadi Kurnianto menghimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dengan isu sesat. Tolong dukung kita, TNI dalam hal ini adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Masyarakat jangan gampang terprovokasi, ya. Kalau ada informasi-informasi yang tidak jelas, silakan ditanyakan kepada Bapak Polisi, Bapak Tentara, Bapak Brimob, silakan tanyakan, ya. Kita di sini bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan menakut-nakuti masyarakat, ya. Seandainya ada saudara kita mungkin nanti ada yang ditangkap, mungkin memang dia bersalah. Kalau dia tidak bersalah, tidak mungkin ditangkap sama Bapak Polisi, tidak mungkin akan diproses kalau dia tidak ada kesalahannya. Jadi gak usah takut, ya. Nanti kalau situasi normal kita kembali ke rumah masing-masing, kita berkebun kembali, berdagang kembali dan sebagainya, ya. Jadi harapan kami, setiap ada informasi yang kira-kira Bapak Ibu bingung, sampaikan ke kami, ya. Sampaikan kepada Pak Gembala, kepada Pak Kapolsek, Pak Kapolres, ya. Tanyakan apa benar ini, apa benar itu, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi, ya. Dan sampai situasi seperti ini nanti dimanfaatkan oleh pihak lain, ya kan, yang ingin mengacaukan situasi daerah sini. Polisi kini sudah mengamankan 23 orang dari suku Kimyal yang melakukan penyerangan pada 3 Oktober lalu.
dan polisi memastikan situasi di Yaukimo kini sudah aman dan terkendali. Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua. Selamat sore. Iketut Martayasa dari Bali berhasil menjuarai nomor lari 800 meter putra pada cabang olahraga atletik yang dilangsungkan di Mimika Sport Complex Kamis kemarin. Iketut Martayasa yang juga anggota TNI Angkatan Darat berhasil mencapai finish dengan catatan waktu 1 menit 54 detik. Sementara di urutan kedua diraih Dewa Ehwanuddin dari Jawa Timur dan di urutan ketiga disusul atlet DKI Jakarta Bilal Bilano. Iketut mengaku tantangan terberat adalah suhu yang cukup panas yang menguras tenaga. Ya, ini adalah pengalaman saya benar-benar berbeda karena perjuangan saya untuk PON yang kedua ini memang memberi saya tuntutan bahwa PON yang tahun lalu memang posisinya saya gagal, tapi saya membuktikan bahwa saya bisa untuk khususnya Bali dan kesatuan saya siapa. Terima kasih. Persiapannya berapa lama untuk PON tahun ini? Siap. Persiapannya hampir 3 bulan karena kendala kegiatan dinas saya, tapi saya tetap berusaha untuk mengatur dan semangat saya. Rekor PON untuk nomor lari 800 meter putra sampai saat ini masih dipegang pelari Nusa Tenggara Barat, Ridwan dengan catatan waktu 1 menit 51 detik. Medali emas yang diraih Iketut Martayasa adalah yang keempat di cabang atletik. Sebelumnya Maria Londa juga menyumbang 2 emas di nomor lompat jauh dan lompat jangkit putri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Atlet selam laut Jawa Timur Muhammad Syamsul Arifin menambah medali emas setelah memenangi nomor orientasi bawah air putra yang digelar di Teluk Yosudarso, Kota Jayapura, Kamis kemarin. Muhammad Syamsul Arifin finish dengan catatan waktu 11 menit 41,17 detik. Ia mengungguli penyelam Sulawesi Selatan Abdul Rahman serta Muhammad Alfian Rosyadi dari Bali. Medali emas ini merupakan yang pertama kali diraih Muhammad Syamsul Arifin di ajang PON. Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai finish karena arus bawah laut yang sangat kencang, ditambah visibilitas yang rendah. Mas, karena di PON yang lalu saya hanya bisa dapat perunggu dan di sini alhamdulillah sudah bisa mendapatkan emas. Kalau sih alhamdulillah memang di sini arusnya agak kencang, dari visibility juga kurang baik, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala saya diberikan pas kebetulan tadi arus agak tenang, terus visibility sudah lumayan sekitar 7 meter. Alhamdulillah Pak, itu Pak yang dikasih lihat kami. Panas. Sih kayak keindahan alamnya kayak gitu. Ya kalau di sini kendalanya sih ini naik turun antara hujan sama panas itu cepat sekali berubah. Jadi kalau kita kurang persiapan mungkin Sementara itu di Merauke cabang olahraga catur tuntas digelar. Kontingen Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan perolehan 6 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Sementara tuan rumah Papua berada di posisi runner-up dengan 2 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Kedua medali emas tersebut ditoreh atlet cerdas Barus, Grandmaster catur pada kelas cepat perorangan dan kelas klasik perorangan terbatas. Sedangkan Yosep Taher, Master Internasional, meraih perak di kelas catur kilat perorangan umum dan kelas perorangan klasik umum. Ia juga meraih perunggu di kelas cepat perorangan. Di beregu putri kelas catur klasik, Papua juga meraih medali perak, kemudian 2 perunggu di beregu putra catur klasik dan kelompok beregu putra catur standar. Sementara Kalimantan Timur berada di posisi ketiga dengan perolehan 2 medali emas dan 1 medali perak. Pertandingan catur ini memperebutkan 15 medali emas dan diikuti 100 atlet. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.